Setelah ibunya meninggal, Hana hanya punya satu tujuan dalam hidupnya, menjaga Pak Darman agar tidak merasa kesepian lagi. Menjaga satu-satunya orang yang pernah merawatnya sejak kecil. Pak Darman, tetangga yang usianya baru menginjak 60 tahun. Lelaki yang baik dan pernah menjadi sosok paling kuat di desa. Meskipun bukan keluarga darah, Hana tumbuh dengan menganggapnya sebagai tempat pulang. Satu-satunya yang tersisa. Setiap pagi, Hana membantu di dapur, menyiapkan sarapan hangat untuk Pak Darman sebelum lelaki itu berangkat bekerja. Dan ketika sore tiba, saat Pak Darman pulang dengan punggung yang terasa berat oleh kerja seharian, Hana akan menarik kursi kayu itu, memintanya duduk, lalu memijat punggungnya dengan gerakan perlahan, seperti ingin menyingkirkan seluruh lelah yang menempel pada lelaki itu. Setiap sentuhannya menjadi bahasa tanpa kata, seolah berkata, "Istirahat, Pak. Hana ada di sini." Dan anehnya, seiring waktu berjalan, kedekatan mereka tidak hanya menjadi kebutuhan, tapi juga ketergantungan. Malam itu, hujan baru saja berhenti ketika Hana membuka pintu. Ia menemukan Pak Darman duduk di teras. Rambutnya kusut dan tatapannya kosong. "Pak," suara Hana lembut. "Pak Darman gak sendiri, ada aku." Pak Darman menoleh perlahan. Tatapannya berbeda, bukan lagi tatapan pria rapuh yang terus menahan lelah, melainkan tatapan seorang lelaki 60 tahun yang memendam banyak hal di dadanya. Ada sesuatu di sana, kehangatan yang ia sendiri tak tahu cara mengungkapkannya, rasa terima kasih yang terlalu besar, dan kekhawatiran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Hana terhenti sejenak, merasa sorot mata itu menyentuh sesuatu jauh di dalam dirinya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu di balik diamnya, Pak Darman sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang tak mampu ia ucapkan. "Hana," suaranya rendah, berat, membuat bulu kuduk Hana meremang. "Kamu itu satu-satunya yang bikin Pak Darman masih kuat." Hana duduk di sebelahnya. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut biasa. Angin malam membawa aroma hujan, membuat suasana terasa hangat dan sunyi. Tidak ada kata-kata setelah itu, hanya kedekatan mereka yang berbicara. Malam itu, hujan turun lebih deras. Hana terbangun dan mendapati pintu kamar Pak Darman terbuka sedikit. Ia mendekat. Di dalam, Pak Darman duduk di ruang tamu. Tubuhnya tegang, napasnya berat. "Pak Darman, gak tidur?" Hana berjalan mendekat, suaranya pelan dan hangat. Pak Darman mengusap wajah. Kadang, kangen itu datang tiba-tiba. Hana duduk di sampingnya, tanpa ragu, tanpa canggung. Tangannya menyentuh punggung Pak Darman. Sentuhan kecil. Tapi lelaki itu langsung memejamkan mata, seperti disentuh istrinya yang ia rindukan bertahun-tahun. "Udah, Pak," bisik Hana. "Aku ada di sini." Pak Darman menarik napas panjang, seolah menahan sesuatu di dadanya. "Hana," suara Pak Darman makin rendah, makin berat. "Aku cuma takut, makin tua, makin gak punya siapa-siapa." Hana menatap wajahnya dari jarak sangat dekat. Wajah lelaki itu letih tapi tetap kuat. Garis usia membuatnya terlihat berwibawa. "Pak, lihat aku." Hana berbisik lembut sambil meraih kedua tangan Darman. "Kalau Pak Darman butuh, kalau Pak merasa sendiri, panggil aku. Aku di sini. Aku gak kemana-mana." Darman menatapnya lama, seolah mencari keberanian dalam tatapan Hana sendiri. Dan Hana tetap di sana. Menjadi satu-satunya hal yang membuat Darman merasa tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, Hana terbangun karena mendengar suara hujan. Ia menggulung selimut, lalu
segera meninggalkan kamar. Tanpa payung, tanpa sandal, ia menyusul ke sawah. Dengan kedua tangan memegang rantang erat-erat, Hana melangkah cepat keluar rumah. Pematang sawah licin oleh air. Tanah menempel di kakinya, membuat langkahnya berat. Tapi ia tidak berhenti. Rambutnya basah menempel di pipi. Bajunya memeluk tubuhnya karena diguyur hujan. Rantang terasa semakin berat, tapi Hana menggenggamnya makin kuat. Matanya terus mencari. Pak Darman, di mana? Dan akhirnya ia melihatnya. Dekat gubuk kecil, di tengah sawah, Pak Darman duduk sendirian. Tidak bergerak, menghadap hamparan lahan sawah yang tertutup hujan. Seolah hujan sedang mengguyur seluruh beban yang tidak pernah ia ceritakan. Hana mempercepat langkah, hampir tergelincir. Pak Darman, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Pak, ngapain masih di sawah? Pak Darman tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk, menunduk, bahunya naik turun lebih cepat dari biasanya. Hana menaruh rantang di bangku bambu. Perlahan, ia duduk di depan lelaki itu. Hingga wajah mereka hanya terpisah 1 jengkal. Hujan masih deras di luar gubuk, tapi di dalam hanya ada napas mereka. Hana bawa makanan, Pak. Nada suaranya turun. Aroma hangat makanan memenuhi ruang kecil itu. Tanpa sadar, tangan Hana menyentuh lengan Pak Darman. Ia mengusap pelan. Pak, lihat Hana. Pelan, Darman menoleh. Tatapannya kosong, rapuh, menyimpan sesuatu yang terlalu besar untuk diucapkan. Kalau Pak Darman capek, istirahat dulu, ucap Hana lembut. Jangan maksain kerja terus kayak gini. Darman menghela napas, menatap makanan yang ada di hadapannya. Aku cuma takut nyusahin kamu, Nak. Hana langsung menggeleng. Tangannya kembali menyentuh lengan Darman. Gestur kecil, tapi penuh ketulusan. Pak Darman gak pernah nyusahin Hana, katanya pelan. Hana malah takut kalau Pak Darman jatuh sakit sendirian di sini. Untuk pertama kalinya sejak hujan turun, Darman akhirnya menatapnya. Tatapan itu bukan tatapan keluarga, melainkan tatapan seseorang yang selama ini hidup sendirian, tiba-tiba merasa ada yang benar-benar peduli. Hana meraih rantang, tangannya sedikit gemetar. Makan dulu ya, Pak, bisiknya. Biar hangat. Habis ini, kita pulang bareng. Darman menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang memenuhi dadanya. Saat ia menyuap nasi pertama, Hana tetap duduk di sampingnya. Cukup dekat, sampai ia bisa mendengar napas lelaki itu. Gubuk yang tadinya dingin berubah hangat. Bukan karena makanan, tapi karena kehadiran Hana. Sejak saat itu, seolah hubungan mereka berubah. Mereka tinggal di rumah yang sama, melewati malam-malam panjang, dengan saling menguatkan, melindungi satu sama lain dari kesedihan dan kesepian.